atau hal-hal yang unik di gereja. Itu yang saya bilang kan di mana-mana buat teman-teman. Kelas 1. Tapi 32 tahun memimpin Indonesia. Pak Habibie profesor. Berapa tahun memimpin Indonesia? 1 tahun 8 bulan. Artinya dia tanya, good, dia bilang sweet smile. Sweet smile itu apa? Asem. Karena kan ada senyumnya. Asem. Karena ya kita kan bahasa Inggrisnya TOEFL-nya baru 2. Saya kalau ditanya bule, oleh sebab itu kenapa Mongol nggak pernah stand up di depan orang asing, karena saya pernah stand up di Pacific Place di Amerika. Nah, saya stand up pakai bahasa Inggris, diteriakin sama orang Rusia, sama orang Australia, stupid English. Please lah, jangan dibuat ribet, hidup ini dijalanin aja. Ya, coba orang dengan gangguan jiwa, kalau orang di Jakarta bilang orang-orang anak-anak muda kita ganggu dengan apa? Skincare. Nggak ada cewek Indonesia nggak pakai skincare. Apapun yang muncul di Shopee, apapun yang muncul di TikTok, semua pasti pingin. Karena kenapa? Acuan kecantikan itu harus dari glowing. Mukanya Pak. Ini kita kan yang pakai comcat kan lagi. Combong amat sih. Pas mau lihatnya itu. Kita nongkrong di Starbucks di Plaza aja. Sekarang kita saya sebagai orang Indonesia dan kita semua yang hadir diaspora Indonesia, kita harus aware dengan daerah. Sekarang Indonesia saya jadi stand up. Karena buat Mongol stand up itu adalah genre seni yang paling mahal, Pak. Karena hitungannya hanya per menit, Pak. Apa-apa. Bercanda. Jadi thank you buat Kak Ira dan tim yang sudah membuat acara ini. Luar biasa, di waktu yang sangat mendadak terkumpul sepersekian banyak. Tadi saya udah ke Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika, ketemu Pak Dubes. Ya mudah-mudahan kalau harga cocok 17 Agustus kesini lagi. Soalnya kan Pak Dubes harus mikir, beliau kan tahu saya stand up comedy termahal ya. Iya nggak udah lihat ya. Biasa di Indonesia kan keluar Indonesia kalau dari Jakarta kita manggung di luar kota itu 150 juta. Hanya 15 menit sayang. Ya. Nah, ini kalau ke Amerika kira-kira berapa gitu ya? Ya, tadi Pak Dubes bilang bisa pakai thank you mau bisa. Bisa itu aman, yang penting bisa masuk Gedung Putih aja buat foto bersama atau nyolong sendok ya. Tapi pengalaman Mongol ini kali kedua saya ke Amerika, dan pengalaman itu membuat Mongol sebagai apa ya, saya putra Manado dari Sanger, suku Sanger, menjadi sebuah kebanggaan bahwa akhirnya bisa ke Amerika. Sampai sini senang banget, aduh kita sampai di Amerika, tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Oh ada orang Sanger juga, ya. We are from Sanger. Karena orang Sanger itu kalau di Filipina bilangnya Sanger City. Iya kan? Tapi kalau orang nanya, oh gimana mau Amerika? Enak. Pertama kali saya datang di Amerika ternyata masih lebih keren Indonesia, Pak. Ya jujur aja Pak, jujur banget. Saya tinggal di hotel bintang 4 Pak. Pas sarapan pagi nggak ada bubur ayam, nggak ada nasi goreng, nggak ada kue tiaw goreng, nggak ada macam-macam, ada cuman kentang sama telur doang. Saya sampai bilang ini kan di Indonesia makanan kaum duafa ya. Ya ampun, hotelnya bintang 4 sampai segitu. Udah begitu waktu itu mau ada beberapa tempat yang kita datangin tuh pingin ke toilet buang air kecil. Ternyata tidak ramah untuk orang yang seperti Mongol pendek gitu. Headnya tingginya kayak full, ikutin Amerika gitu 178. Nah jadi kita pipis nggak nyampe Pak. Di atas perut kita kayak nyampun, ini gimana? Nggak disediakan selang buat kita yang pendek, tapi ya udahlah. Yang penting udah nyampe. Tekanan ditinggiin. Dipanjangin, ditinggiin. Masa kemana-mana bawa kursi kecil sih buat nyampe enggak lah. Tapi
Sampai sini luar biasa tadi kekedutaan besar. Pas kita selesai pertemuan ternyata di luar salju. Imajinasi Nongol sebagai seorang stand up comedian tuh, aduh, seharusnya kita orang Indonesia di Amerika bisa jadi kaya raya, Pak. Peluang untuk bisnis tuh banyak. Jualan es. Iya. Jualan yang paling gampang jual es serut gitu loh, Pak. Ya kan, tinggal rebus gula aren agak dikental ya kan, pakai kacang. Wah, itu udah nice to meet you, pokoknya keren. Ya kan? Tapi kalau orang nanya begini, banyak banget orang nanya, oh lu 15 tahun jadi stand up, kenapa tidak beralih ke pekerjaan yang lain? Kenapa tetap memilih jadi stand up komedian? Kan harusnya bisa jadi anggota legislatif seperti Bang Komeng di DPD, atau bisa jadi kayak Farel di DPR RI. Kenapa lebih milih jadi stand up? Karena buat Nongol stand up itu adalah genre seni yang paling mahal, Pak. Karena hitungannya hanya per menit, Pak. Kalau penyanyi, dia per jam. Dia perform berapa? 1 jam, berarti antara 8 atau 12 lagu. Stand up itu ukurannya 15 menit. Semenit itu 15 juta. Iya kan? Tapi kalau orang nanya kenapa stand up? Karena memang jujur Pak, stand up tuh paling enak. Lucu nggak lucu, one day before show lunas. Kalau main sinetron nggak tayang, nggak dibayar bos.